Tiba-tiba Pandu membuka matanya dan terlihat kaki yang berayun-ayun di depan wajahnya. Kaki itu mengusap-usap pipinya dengan lembut. Perlahan-lahan nih, Pandu melihat sosok di balik kaki itu. Di situ ada Ibu Yekti, ibunya. Tubuh Bu Yekti tergantung di langit-langit kamarnya. Keadaannya sama seperti saat beliau meninggal. Sosok itu berayun-ayun dengan rambutnya menutupi wajahnya yang pucat. "Du, ikut ibu, Du." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di part 2-nya Tumbal Sesal nih. Dimana di part 1-nya kemarin kita ngebahas Pak Anom yang mewariskan perjanjian pesugihan kepada salah satu anaknya, Desta, Pandu, dan Widuri. Pokoknya salah satu dari anaknya harus mewariskan perjanjian ini, karena kalau mereka semua menolak, maka nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih, tonton video ini sampai selesai. Dan inilah ceritanya. Pandu mutusin pergi ke pabrik mebel punya ayahnya, mencari korban untuk dijadikan tumbal. Sementara itu, Desta dan Widuri berangkat ke percetakan milik ayah mereka. Mereka berdua masuk ke dalam gedung tersebut. Bangunan itu mengingatkan mereka berdua dengan kenangan-kenangan bersama ayahnya di percetakan itu. Nggak pakai lama nih, Desta dan Widuri nyiapin amplop-amplop dan mulai memasukkan uang ke dalam amplop itu. Namun, di antara uang-uang tersebut, mereka menyiapkan selembar daun cendana kering. Dan tanpa para karyawan sadari, kalau di dalam beberapa amplop itu sudah ada daun cendana kering, dan orang yang mendapatkan daun tersebut, maka dialah tumbalnya. Di sini Desta dan Widuri bagi-bagi tugas nih. Desta bagian amplop untuk karyawan yang laki-laki, dan Widuri bagian amplop ke karyawan yang perempuan. Satu persatu para karyawan berbaris untuk menerima amplop-amplop tersebut. Hingga akhirnya tersisa satu amplop terakhir di tangan Widuri. Di sini Widuri ngerasa bahwa amplop yang dia pegang sekarang itulah yang di dalamnya ada daun cendana. Mungkin karena terasa nih di tangannya. Sebenarnya Widuri ngerasa kasihan dan berat hati pas ngelihat karyawan yang udah lumayan tua berdiri di depan Widuri. Dia mulai ragu nih. Desta yang ngelihat Widuri ragu-ragu langsung direbut amplopnya dari Widuri dan langsung dikasih kepada karyawan tersebut. Singkat cerita nih, seperti yang udah mereka duga, sekitar beberapa hari kemudian, setelah pembagian amplop itu, mereka mendengar kabar ada 3 karyawan percetakan yang kemarin menerima amplop mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Keluarga Pak Anom berkumpul di ruang tengah, dan tiba-tiba Desta di sini berkata nih, "Ya sudah, kita sudah terlanjur mewariskan perjanjian ini, dan kita harus tetap maju terus." Dalam beberapa bulan berikutnya, kekayaan keluarga Pak Anom semakin bertambah dan melimpah. Semua usaha yang mereka miliki berkembang pesat. Bahkan, Pandu telah memulai usahanya sendiri di bidang ekspor impor. Dan Desta menggelar pernikahan besar-besaran dengan Sundari, putri seorang pengusaha ternama. Namun Widuri masih merasa bersalah dan terbebani dengan semua ini. Dia tidak mampu menjalani hidupnya dengan harus menyediakan tumbal seumur hidup. Singkat waktu nih, beberapa bulan berlalu. Rasa bersalah yang dirasakan Widuri perlahan-lahan mulai menghilang. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasanya, berusaha melupakan beban yang selama ini menghantuinya. Pada suatu malam, ketika Widuri hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara teriakan ibunya. Widuri yang kaget langsung berlari ke kamar ibunya, diikuti oleh Pandu. Dan apa yang mereka lihat
Bu Yekti terjatuh di lantai, badannya kejang-kejang. Dengan kukunya, ia menggaruk-garuk seluruh badannya sampai-sampai kulitnya mengelupas dan mengeluarkan banyak darah. Pandu buru-buru menahan tangan ibunya supaya lukanya nggak tambah parah. Dan di sini, Widuri cuma bisa nangis saja ngelihat keadaan ibunya yang benar-benar mengerikan. Sesekali Widuri memanggil-manggil nama ibunya untuk menyadarkannya dengan suara serak sambil menangis. "Bu, sadar Bu. Ibu kenapa? Sadar Bu." Pandu dan Widuri berusaha buat nenangin ibunya sambil terus berdoa berharap agar ibunya cepat sadar. Dan setelah beberapa lama nih, ibunya udah agak lumayan tenang lah dan langsung digendong oleh Pandu ke atas kasur. Kemudian Pandu berkata kepada Widuri, "Wid, Mas mau nelpon Mas Desta. Sama mau nelpon rumah sakit juga. Kamu jaga ibu sebentar ya." Pandu keluar dari kamar ibunya menuju ruang tengah. Sementara itu di dalam kamar, ibunya meminta diambilkan air minum. "Wid, ibu haus. Ambilkan ibu minum ya." Nggak pakai lama nih, Widuri langsung pergi ke dapur buat ambilin air minum buat ibunya. Namun setelah Widuri kembali dari dapur dan masuk ke kamar ibunya, tubuh ibunya sudah tergantung di kamar. Di lehernya terlilit kain yang terikat di langit-langit kamar. Wajah ibunya tertutup rambutnya yang panjang. Widuri berdiri kaku di hadapan ibunya. Ia tak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Tangannya gemetar dan gelas yang dipegangnya jatuh ke lantai dan pecah. Ibu, Mas Pandu, tolong ibu Mas Pandu." Dan Bu Yekti pun meninggal dunia pada malam itu. Singkat cerita nih, setelah pemakaman Bu Yekti, Desta, Widuri dan Pandu bersama-sama menuju ke rumah Ki Bayuro. Saat mereka sampai di rumah Ki Bayuro, tanpa salam, mereka langsung masuk ke dalam rumah itu. Desta menatap Ki Bayuro dengan kemarahan. Namun sebelum Desta mengatakan apapun, Ki Bayuro langsung mendekat Desta dan menampar wajah Desta. "Kenapa kalian tidak memberikan tumbal?" Desta, Pandu dan Widuri terkejut karena tiba-tiba Ki Bayuro menyerang Desta dengan sebuah tamparan. Tanpa memberi penjelasan apapun, Ki Bayuro menuduh mereka tidak memberikan tumbal. "Kami bertiga sudah memberikan tumbal, Ki." Tapi nih, Ki Bayuro menggelengkan kepalanya. "Tidak, salah satu dari kalian tidak memberikan tumbal yang sesuai. Ada yang berusaha menghindari tanggung jawabnya." Perkataan Ki Bayuro membuat mereka bertiga bingung. Dan Ki Bayuro menatap mereka satu persatu, lalu fokus kepada Widuri dengan tatapan yang tajam. "Kamu, iya, kamu yang tidak memberikan tumbal." Desta segera menghalangi langkah Ki Bayuro saat ingin mendekati Widuri. "Jangan mengada-ada, Ki. Widuri telah memberikan tumbal. Aku menjadi saksinya." Widuri terdiam. Ia mengingat-ingat kejadian di hari itu ketika ia memberikan amplop kepada karyawan percetakan. Setelah beberapa saat nih, Widuri berkata, "Bukan Mas, itu bukan aku yang menyerahkan amplopnya. Mas Desta yang memberikan amplop terakhir kepada karyawan wanita tua itu. Saat itu aku ragu Mas." Namun di sini Desta yang masih sakit hati akibat kematian ibunya berkata kepada kedua adiknya, "Aku tidak sudi lagi mengikuti permainan iblis ini. Kita cari dukun yang lebih sakti. Kita harus menghentikan pesugihan ini." Desta menarik tangan Widuri dan Pandu mengajak mereka keluar dari rumah Ki Bayuro.
Pandu menoleh ke belakang dengan perasaan yang campur aduk saat Ki Bayuro berteriak kepada mereka, "Jangan coba-coba nak, nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya." Sebenarnya Pandu merasa takut dengan perkataan Ki Bayuro. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit antara memutuskan mata rantai pesugihan ini, namun dengan resiko nyawa mereka sebagai taruhannya, atau tetap melanjutkannya dengan mereka harus tetap memberikan tumbal kepada Gagrak Asmatama. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil nih. Desta menatap kedua adiknya. "Kita ke kantor Mas sekarang. Mas akan mencoba minta bantuan kepada orang kepercayaan Mas." Dan sesampainya di kantor Desta, ia segera menghubungi asistennya dan ingin bertemu asistennya di ruang kerjanya. Ketika mereka masuk ke ruangan Desta, mereka disambut oleh asistennya. Kita sebut aja Jerry. Di sini Desta menjelaskan semuanya kepada Jerry dan berkata bahwa dia membutuhkan bantuan seorang paranormal yang dapat membantu mereka untuk memutus mata rantai pesugihan tersebut. Jerry yang memang memiliki pemahaman tentang hal gaib, ia merasa sedikit bingung, namun ia berjanji bahwa ia akan segera mencarikan paranormal yang sakti untuk mereka. "Baik Pak, saya akan segera mencarikan informasi dan menghubungi Bapak. Bapak yang sabar ya." Di sini Desta cuma ngangguk aja, sementara Pandu dan Widuri merasa lega karena mereka telah memulai langkah untuk melepas pesugihan terkutuk itu. Setelah selesai perbincangan di ruang itu, akhirnya mereka bertiga pun pulang. Dan ketika mereka sampai di parkiran mobil, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Desta. Mereka bertiga pun menoleh. Ternyata yang memanggil mereka adalah Urip, seorang office boy di kantor Desta. Urip meminta maaf karena tanpa sengaja mendengar pembicaraan Desta dan Jerry. Dia menawarkan bantuan kepada Desta nih untuk memutus mata rantai pesugihan dengan makhluk gaib tersebut. Desta, Widuri, dan Pandu saling pandang. Ada keraguan dalam hati mereka untuk mempercayai Urip dalam hal yang sangat sensitif ini. Namun Pandu mencoba untuk mengiyakan tawaran dari Urip. "Kita coba saja Mas, siapa tahu dia bisa membantu." Desta pun akhirnya setuju dengan kata-kata Pandu untuk menerima bantuan dari Urip. "Baik Rip, jika kamu yakin ingin membantu, kami akan menerima bantuanmu dengan senang hati." "Terima kasih Mas Desta, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian. Kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama." Singkat cerita nih, setelah pulang dari kantor, Desta, Pandu, dan Widuri melakukan perintah dari Urip. Mereka menghancurkan semua pohon cendana yang terdapat di tempat usaha keluarga mereka. Kayu-kayu tersebut dikumpulkan dan dibakar, kecuali satu batang yang akan dibawa ke rumah Urip. Pandu mencari ayam cemani sesuai petunjuk dari Urip, dan Widuri sibuk mengumpulkan pakaian almarhumah ibunya yang akan digunakan dalam ritual di tempat Urip. Dan Desta, sesampainya di rumah nih, ia memeluk istri dan anaknya yang masih berumur 2 bulan. Ia berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan rela membiarkan orang-orang yang dicintainya menjadi korban Gagrak Asmatama. Desta, Pandu, dan Widuri akan pergi ke tempat Urip tengah malam nanti. Istri Desta, Sundari, meyakinkan kepada suaminya dan menggenggam erat tangan suaminya. "Aku percaya kepadamu Mas. Kamu pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk aku dan anak kita." Sundari mengusap kepala bayi yang ada di gendongannya. Desta menyalakan mobilnya dan berangkat menjemput kedua adiknya. Sesampainya di rumah Urip nih, Desta, Pandu, dan Widuri kaget melihat penampilan Urip yang berbeda. Urip memakai pakaian serba hitam seperti dukun, jauh berbeda dengan penampilannya di kantor. Urip mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Mereka memasuki rumah Urip yang gelap, di mana banyak hiasan mistik yang terpampang di dinding dan lantainya. Aroma kemenyan yang kuat menusuk hidung mereka bertiga saat mereka melangkah lebih dalam lagi. Dan Urip membawa mereka bertiga ke dalam ruangan yang lebih gelap lagi, di mana terdapat altar dan pakaian Ibu Yekti yang telah digelar di atasnya. Urip memulai ritual
dengan menyembelih ayam cemani yang dibawa oleh Pandu. Darah ayam tersebut diteteskan di pakaian Bu Yekti di atas altar. Urip kemudian membaca mantra berbahasa Jawa. Suasana magis sangat kental di ruangan itu. Amawise dadawis, mulaning Prabu, pada pate para depek, para ngalaning, suro, banyu, loro, telu, papat, limo, nulun bawise kadiwilya, bakti lan budi, mungsak pawarta, tanpa sapaan, pamaget niskala, pamutus pesugihan. Desta menoleh ke arah Pandu dan Widuri, memberikan tatapan penuh harapan sebelum kembali memperhatikan tarian dari Urip. Urip melanjutkan tariannya di atas pakaian Bu Yekti yang sudah basah oleh darah. Kakinya berubah menjadi warna merah saat ia melantunkan mantranya. Kemudian Urip memetik 3 daun kering dari pohon cendana yang dibawa oleh Desta. Dia menyerahkan daun-daun tersebut kepada mereka bertiga dan meminta mereka untuk membakarnya di bara api yang telah diletakkan di depan mereka. Ini merupakan bagian penting dalam pemutusan mata rantai pesugihan. Desta, Pandu dan Widuri melakukan apa yang diperintah oleh Urip. Mereka meletakkan daun-daun kering di atas bara api. Dan di kesunyian dalam ritual itu, Desta, Pandu dan Widuri menyaksikan api yang membakar daun-daun tersebut. Mereka berharap agar proses ini akan menjadi awal dari kebebasan mereka dari belenggu pesugihan yang selama ini menghantui keluarga mereka. Perasaan lega yang sempat dirasakan Desta, Pandu dan Widuri perlahan menghilang saat mata Pandu memperhatikan sekeliling ruangan. Dan ia melihat sesuatu yang sangat dia kenali. Sebuah topeng yang sepertinya dia kenali. Namun, saat dia memalingkan matanya untuk melihat lebih jelas, dia terkejut ketika mengetahui bahwa topeng itu bukanlah topeng seperti yang dia kira. Karena ternyata itu adalah wajah ibunya yang terpampang di dinding. Ibunya menatap dengan penuh makna. Wajah ibunya tampak menggeleng-geleng, seakan tidak setuju dengan keputusan mereka untuk memutus kontrak pesugihan kepada Gagrak Asmatama. Pandu dengan tangannya yang gemetar, ia menunjuk ke arah wajah itu. Mas Desta, wait, itu ibu. Desta dan Widuri menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Pandu. Dan gak ada apa-apa. Desta dan Widuri berusaha menenangkan Pandu yang masih gelisah. Meskipun Pandu akhirnya merasa sedikit lebih tenang, tapi hatinya masih dipenuhi rasa takut kalau akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Yang tenang, Du. Kita tidak boleh mundur sekarang. Kita harus bersatu. Kita harus berani menghadapi semua ini dan harus terima konsekuensi dari keputusan ini. Kita akan mengakhiri pesugihan ini, pesugihan yang terus menghantui keluarga kita. Dan akhirnya ritual pun selesai. Mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya dengan harapan akan berhasil memutus ikatan dengan Gagrak Asmatama. Setelah selesai ritual nih, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang masih penuh dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa kalau kalian masih merasa ragu. Di sini, Widuri cuma mengangguk aja nih, menghargai kata-kata dari kakaknya. Singkat cerita, mereka pun berpisah dan pulang ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Saat Pandu dan Widuri berada di dalam rumah, suasana terasa sangat hening. Mereka seperti merasakan adanya kehadiran yang tak terlihat. Seakan-akan ada aura jahat yang mengawasi setiap gerak mereka. Suara-suara aneh terdengar di tengah malam itu, dan bayangan gelap dengan cepat melewati sudut-sudut ruangan. Widuri baru saja menarik selimutnya untuk tidur karena kelelahan. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan dari jendela kamarnya.
Widuri membuka mata dengan cepat dan melihat ke arah jendela itu. Dadanya berdetak kencang. Betapa terkejutnya Widuri saat melihat kepala ayahnya Pak Anom yang terbungkus kain kafan muncul dari balik jendela. Wajahnya dipenuhi lumpur dan kain kafan yang kotor di kepalanya. Kedua bola matanya yang hilang meninggalkan bekas luka yang hitam dan mengerikan. Widuri ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun lehernya seperti tercekik hingga ia tak sanggup mengeluarkan suara sedikit pun. Pak. Widuri dengan suara yang lirih mencoba memanggil ayahnya, namun tak ada respon. Makhluk itu mengeluarkan suara yang datar. Ini semua salahmu, Wid. Ini semua karena kesalahan kamu. Di sini, Widuri benar-benar di puncak ketakutannya. Air matanya mengalir di pipinya. Dia mencoba untuk mundur, namun kakinya terasa berat dan tak bisa digerakkan. Ketika sosok itu terus memandanginya, Widuri merasa seolah-olah kegelapan merangsek ke dalam hatinya. Dia merasa benar-benar merasa takut dan bersalah. Dan semua ini adalah hukuman atas kesalahan dirinya. Di kamar Pandu, saat ia tertidur pulas, Pandu merasa sentuhan lembut yang menyentuh wajahnya. Belayan itu terasa sangat dingin, berawal dari kaki. Tiba-tiba, Pandu membuka matanya. Dan terlihat kaki yang berayun-ayun di depan wajahnya. Kaki itu mengusap-usap pipinya dengan lembut. Perlahan-lahan nih, Pandu melihat sosok di balik kaki itu. Di situ ada Ibu Yekti, ibunya. Tubuh Bu Yekti tergantung di langit-langit kamarnya. Keadaannya sama seperti saat beliau meninggal. Sosok itu berayun-ayun dengan rambutnya menutupi wajahnya yang pucat. Du, ikut ibu, Du. Pandu benar-benar ketakutan. Ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tubuhnya kaku dan tak bisa digerakkan sedikit pun. Dadanya terasa sesak dan sulit untuk bernapas. Pandu berusaha memalingkan wajahnya dari sosok itu. Dan ia pun perlahan merangkak turun dari kasurnya dan keluar dari kamarnya tanpa berani menoleh ke belakang sedikit pun. Suara sosok itu terus memanggil Pandu. Du, ikut ibu, Du. Dan saat tenaga Pandu sedikit pulih, dia mulai berdiri dan melangkah perlahan ke ruang tengah. Saat Pandu berjalan menuju ruang tengah nih, Pandu melihat Widuri yang juga keluar dari kamarnya. Widuri menangis tanpa suara dan matanya yang merah. Sambil merangkak, Widuri mendekati kakaknya. Mereka berdua bertemu di ruang tengah dengan ruangan yang cukup gelap. Di ruangan itu hanya sinar remang-remang dari lampu jalan yang masuk melalui jendelanya. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Hanya suara napas berat yang terdengar di ruangan itu. Dan di rumah Desta, situasinya lebih buruk. Haris, anak sematawayang Desta yang masih berusia 2 bulan, tiba-tiba kejang-kejang. Desta segera mengambil Haris dari gendongan ibunya dan memerintahkan Sundari untuk mengompres anaknya. Sundari berlari menuju dapur untuk mengambil kompres tersebut. Namun, tiba-tiba kejang-kejang Haris berhenti begitu aja. Tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Dan bayi itu menatap wajah ayahnya, namun dengan tatapan yang aneh. Dan di sini kejadian aneh terjadi. Bayi yang usianya masih 2 bulan itu berkata dengan suaranya yang berat, Pak, anakmu saya bawa ya. Desta yang ketakutan tanpa sadar melemparkan anaknya ke atas kasur. Dan Haris pun terdiam dan menutup matanya. Apa yang baru aja terjadi benar-benar gak masuk akal. Desta terus memandangi tubuh anaknya yang lemas di atas kasur. Sundari yang datang dari dapur
terkejut melihat anaknya yang lemas di atas kasur. Tanpa sadar, ia menjatuhkan baskom berisi air yang sedang ia bawa. Sundari berteriak melihat kondisi anaknya. Ia berusaha untuk membangunkan Haris. Desta tak henti menangis, terus membelai tubuh anaknya. Namun, di sini Haris tak tertolong. Anak sematawayang Desta dan Sundari itu telah meninggalkan kedua orang tuanya untuk selama-lamanya. Desta dan Sundari berteriak sejadi-jadinya. Ia berdua tak percaya dengan apa yang terjadi pada anaknya. Kebahagiaan keluarga kecil mereka seketika hilang dan berubah menjadi duka dengan meninggal anak tercintanya. "Urip," ucap Desta nih, dengan pipinya yang masih basah dengan air matanya. Emosinya benar-benar memuncak. Desta mengambil kunci motornya dan pergi meninggalkan Sundari dan jenazah anaknya. Desta segera menuju ke rumah Urip dengan harap menemukan jawaban atau bantuan di sana. Namun, ketika Desta sampai di rumah Urip, ia terkejut ketika ia melihat rumah Urip sudah terbakar habis. Desta hanya bisa terdiam, tak mampu berbicara sepatah kata pun saat ia melihat kobaran api yang melahap rumah Urip. Oke teman-teman, gokil sih ini part 2-nya nih. Dan saya bakal ngelanjutin besok di part 3-nya nih, yang pastinya bakal lebih gokil lagi nih. Kita semua nggak tahu nih bagaimana kelanjutan ujungnya tentang pesugihan ini. Dan akhirnya saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.